I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, ketiga iblis primordial pun dipanggil ke kantor Rimuru. Dan setelah mereka sampai di sana, Rimuru mulai berkata, "Kalian boleh pergi sekarang." Testarossa yang mendengar itu pun langsung kaget sambil bertanya, "Kenapa Tuan Rimuru tiba-tiba mengusir kami?" Ini membuat mereka bertiga sampai merinding. Ultima yang melihat itu juga berkata, "Apakah kami diminta untuk pulang ke alam kami?" Carrera yang saat itu mendengar kata-kata Ultima langsung histeris. Carrera berkata, "Tuan Rimuru, berbeda dengan Ultima, aku selalu mengerjakan tugasku dengan rajin." Melihat dirinya yang waktu itu dijelek-jelekan sama Carrera, Ultima pun ikut berkata, "Carrera tadi ikut campur soal pencuri. Bahkan pencuri itu tadi hampir dibunuhnya dengan sangat kejam." Carrera yang sebenarnya nggak ngebunuh pencuri itu pun langsung membela dirinya. Ini membuat Diablo bahkan sampai pusing. Untungnya Rimuru jelasin, "Aku tidak meminta kalian untuk pulang. Aku hanya bilang kalian tuh boleh pergi berlibur, karena kerja keras kalian tuh sangat baik untuk kotaku. Jadi aku tuh ingin kalian bersantai di pemandian air panas dan menikmati indahnya kota ini." Testarossa yang mendengar itu pun masih bingung. Testarossa kemudian bertanya, "Bukankah itu maksudnya jabatan kami akan dilepas?" Rimuru yang kaget mendengar itu pun langsung jelasin, "Untuk apa aku melepas jabatan kalian? Meski kalian ceroboh, kalian itu adalah pekerjaku yang sangat rajin." Mendengar diri mereka yang dipuji sama tuannya, Ultima pun jadi malu-malu. Dalam hati Ultima kesenangan karena dapat pujian dari tuannya. Carrera yang mendengar itu pun langsung bertanya, apa yang harus mereka lakukan saat punya waktu senggang. Rimuru yang mendengar itu langsung jelasin, "Kalian akan menikmati waktu untuk bersenang-senang, karena aku udah menyiapkan pemandu untuk kalian." Di sisi lain, terlihatlah Flamia yang lagi merinding. Entah kenapa hari ini Flamia merasa sesuatu luar biasa akan terjadi. Tapi karena yang memanggilnya adalah Tuan Rimuru, Flamia pun jadi yakin gak akan ada masalah. Dan setelah Flamia memasuki ruangan, dia pun melihat tiga primordial yang ada di depan matanya. Ketiga wanita itu langsung melihat tajam ke arah Flamia. Ini membuat Flamia jadi makin gemetar. Flamia yang ketakutan pun dalam hati berkata, "Ini urusan hidup dan mati. Aku merasakan bahaya yang melebihi labirin lantai kemarin." Flamia pun saat itu langsung buru-buru pergi dari sana. Namun Rimuru malah menahannya, karena Rimuru meminta Flamia untuk menjadi pemandu mereka. Dan ketika mereka lagi jalan-jalan, ketiga iblis ini terus-terusan melihat Flamia dengan tatapan yang tajam. Carrera dalam hati berkata, "Yang mulia Rimuru sangat mempercayai makhluk ini." Ultima berkata, "Benarkah dia hanya akan memandu kami? Bagaimana jika dia sebenarnya mata-mata dari Tuan Rimuru?" Testarossa pun berkata, "Kurasa dia yang akan menilai kelayakan dari kami. Kalau begitu, demi yang mulia Rimuru, kami harus berjuang dengan baik." Di sisi lain, dari atas gedung yang sangat tinggi, terlihatlah Mamang Diablo yang lagi memantau mereka. Dan di tengah perjalanan, Flamia tuh nggak sengaja mencium aroma enak dari daging di sana. Carrera yang melihat itu pun langsung tersenyum.
Kemudian, Carrera langsung mendekati pedagang itu dan memberikan banyak koin emas padanya. Ini membuat si pedagang pun sangat terkejut karena jumlah koin itu sangat banyak. Dia pun langsung memberikan semua dagangannya pada Flavia. Carrera yang melihat itu entah kenapa merasa puas. Carrera yakin Flavia akan menilainya dengan sangat baik. Di sisi lain, Testarossa saat itu hanya tersenyum sama Flavia. Dan gak lama setelah itu, terlihatlah seorang pencuri di sana. Ultima yang melihat itu pun langsung bergerak menangkap pencuri itu. Dan setelah mereka ditangkap, dia pun langsung membawanya sama Flavia sambil tersenyum. Ini malah membuat Flavia makin ketakutan. Namun untungnya datanglah Testarossa yang menghentikan tingkah Ultima. Testarossa saat itu tersenyum. Dan perjalanan mereka pun terus terjadi sampai malam pun telah tiba. Terlihatlah Flavia yang saat itu lagi berendam di pemandian air panas. Ultima, Carrera, dan Testarossa tuh juga ada di sana. Testarossa mulai berkata sama Flavia, "Terima kasih Flavia karena sudah membantu kami." Flavia yang mendengar itu pun jadi malu-malu. Flavia berkata, "Itu tidak masalah karena memang tugasku untuk memandu kalian semua." Dalam hati Flavia berkata, berbeda dengan Nona Carrera dan Nona Ultima, Nona Testarossa terlihat sangat baik. Namun tiba-tiba ketika Testarossa memegang pipi Flavia, Flavia sampai gemetar ketakutan. Flavia nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Dan tiba-tiba datanglah Ultima yang berkata, "Hei Flavia, akulah yang terbaik dalam penilaianmu. Bukankah begitu?" Melihat Ultima yang lagi mengancam Flavia, Carrera yang gak terima pun langsung marah-marah padanya. Ultima juga membalas kata-kata Carrera. Ultima berkata, Carrera tuh curang karena udah menyogok Flavia dengan makanan. Dan melihat keributan dari mereka berdua, Flavia pun saat itu makin histeris. Dan karena itu, Testarossa pun berkata, "Bisakah kalian menahan diri kalian?" Ini membuat Flavia jadi kesusahan. Carrera dan Ultima yang melihat itu pun jadi makin kesal. Dalam hati Flavia berkata, "Aku udah nggak tahan lagi, aku mau pulang." Flavia pun saat itu langsung ngucapin makasih sama Testarossa. Tapi entah kenapa Flavia belum menemukan pengunjung di tempat itu. Testarossa yang mendengar itu pun tersenyum. Karena sepertinya tempat itu tuh udah disewa sama Testarossa. Tapi cara nyewanya tuh agak unik. Testarossa malah meminta Moss untuk menangkap semua orang yang ada di sana. Flavia yang mendengar penjelasan itu pun sangat terkejut. Dan keesokan harinya, Diablo datang membawakan kertas yang berisi protes dari para pengusaha. Dan beberapa bangsawan juga protes. Rimuru yang mendengar itu sepertinya tahu apa masalahnya. Karena udah pasti itu adalah ulah dari 3 bawahan iblisnya. Rimuru pun saat itu langsung berkata sama Diablo, "Kurasa kita akan berhutang banyak pada pemilik penginapan. Aku serahkan mereka bertiga padamu, Diablo." Diablo yang mendengar itu pun tersenyum sangat menyeramkan. Diablo berkata, "Dimengerti tuanku, aku akan mendidik mereka bertiga." Dan keesokan paginya, Flavia terlihat sangat kelelahan karena Flavia tuh masih takut mengingat tatapan mereka bertiga. Namun untungnya, Rimuru memberikan waktu agar Flavia beristirahat. Flavia pun diberikan tiket untuk bersantai di bar milik Trainee. Flavia yang melihat pemilik bar itu adalah Trainee pun sangat kaget. Trainee mulai jelasin, tempat ini sebenarnya adalah bar khusus untuk Tuan Rimuru. Dan tanpa izin Tuan Rimuru, gak akan ada seorang pun yang dibolehkan memasuki tempat yang ini. Flavia yang mendengar itu pun jadi bertanya-tanya, apakah nggak masalah kalau dia ada di sini? Namun gak lama, Flavia melihat seseorang yang sepertinya lagi frustasi. Yap,
itu adalah Masayuki. Flamia yang tahu kalau itu adalah pahlawan Masayuki pun sangat kaget. Flamia langsung bertanya, kenapa Tuan Masayuki ada di sini? Masayuki yang mendengar itu pun makin frustasi. Masayuki berkata, kenapa semua orang menyebutku sebagai pahlawan? Ini membuat Flamia jadi khawatir sama Masayuki. Dia pun mulai menanyakan apakah Masayuki baik-baik aja. Masayuki juga jelasin, aku bahkan gak pernah bilang diriku sebagai pahlawan. Kenapa semua orang menganggapnya begitu? Ini sangat tidak masuk akal. Bahkan semua orang selalu bersorak ketika melihat Masayuki. Ini malah membuat Masayuki jadi nggak bisa tidur karena suara mereka semua selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Flamia yang melihat itu jadi menangis. Flamia pun langsung menggenggam tangan Masayuki. Flamia berkata, Tuan Masayuki pasti juga mengalami masa-masa yang sulit. Jadi ayo kita saling bercerita. Saat itu, Flamia pun mulai menceritakan kisah sulit yang dialami oleh dirinya. Dan setelah itu Flamia berkata, Tuan Rimuru agak ceroboh karena harus membiarkan diriku mengawal ketiga pengawalnya. Aku kan jadi nggak bisa tidur nyenyak. Masayuki yang mendengar itu ikut berkata, aku paham perasaanmu Flamia. Aku juga nggak bisa menolak permintaan mereka. Dan setelah itu, mereka pun mulai minum sampai larut malam. Di sini Flamia mulai penasaran, kenapa Masayuki itu nggak mau dianggap sebagai pahlawan. Masayuki yang mendengar itu langsung jelasin, karena jika seandainya sesuatu yang mengerikan terjadi dengan jabatan pahlawan, aku kan jadi nggak bisa kabur dan ninggalin semuanya. Flamia yang mendengar itu tiba-tiba mulai mendeteksi ada sifat kepahlawanan di dalam jiwa Masayuki. Mereka pun terus berbincang-bincang dan saling mengadu nasib. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.